Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di bulan April. Kekuatan, kesehatan masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan di hari Minggu ini kita kembali lagi boleh bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pemazmur di dalam Mazmur 146 ayat yang kedua berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Biarlah ungkapan pemazmur ini juga boleh menjadi ungkapan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. KPPK nomor 28, mulia. Di saat yang indah ini Tuhan,
Kembali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan datang beribadah kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menyaksikan kemahakuasaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, nafas hidup masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Tuhan di hari ini. Dan biarlah ibadah kami di hari Minggu ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema ibadah di hari Minggu ini adalah kebangkitan Kristus dan realitas iman. Dan nats pembimbing terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan, Allah penebus kita, dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah ketika kita mengingat karya penebusan Kristus. Dia mati di atas kayu salib dan darahnya menyucikan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak sekali dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk tunduk di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan akan segala dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau mau mati untuk setiap kami. Engkau telah menebus kami dari segala dosa. Dan itu memberikan kami kepastian keselamatan. Tetapi Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam perjalanan kami mengiring Engkau, acap kali kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai seorang suami, kami seringkali menjadi suami yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, pada istri bahkan kepada anak-anak. Sebagai seorang istri yang seharusnya menjadi penolong, kami justru seringkali menjadi batu sandungan bagi keluarga kami. Bahkan kami sebagai anak-anak, seringkali kami tidak menghormati orang tua. Kami sebagai orang tua tidak menunjukkan teladan yang baik benar kepada anak-anak kami. Bahkan kami sebagai jemaat, seharusnya kami hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi terang, memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali yang kami lakukan justru adalah kami gagal melakukannya. Tuhan, di hari ini kami memohon ampun kepadamu. Dan biarlah Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak Tuhan. Dan memampukan kami untuk hidup berkenan, hidup setia, melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang sudah mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan meminta kelepasan akan dosa, kepada mereka pengampunan Allah berlaku.
Sebab semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mari kita bersyukur untuk pengampunan, penebusan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita berkata, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia hidup selama-lamanya. Dia Allah yang sudah menang dan kita adalah umat-umat pemenang. Rayakan, Yesus rayakan. Mari kita bisa sambil bertepuk tangan mengangkat pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Sekali lagi, rayakan. rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Katakan, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan Kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan, satu pujian yang akan terus mengingatkan kita. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang malam di sepanjang kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, untuk mencapai tujuan itu, kami tentunya harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan telah menyingkapkan kepada setiap kami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di hari ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan, bahkan kerinduan untuk mau sungguh-sungguh belajar firman-Mu, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan keterbatasan yang ada, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua jemaat. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian di bawah perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita di hari Minggu ini adalah kebangkitan Kristus dan realitas iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah membeli sepatu yang dijual secara online. Mereknya cukup terkenal, yaitu Nike. Modelnya juga adalah model yang saya sangat suka, sesuai dengan gaul-gaulnya anak muda zaman sekarang. Dan yang paling membuat saya tertarik untuk membeli adalah karena harganya sangat murah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi beberapa bulan setelah saya menggunakan sepatu itu yang saya beli di online, sudah mulai terlihat ya sisi gelapnya. Sudah mulai kulitnya sudah mulai terkelupas, bahkan perekatnya sudah mulai lepas satu persatu. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memikirkan tentang kejadian itu membuat saya merenung bahwa harus diakui barang-barang yang palsu itu ternyata lebih menggiurkan karena dibuat hampir mirip dengan aslinya, dikemas dengan sangat baik, dengan sesuai dengan selera pembeli, dan juga harganya murah,
Tentu saja tujuannya adalah meningkatkan nilai jual. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang sama juga ternyata terjadi dalam kekristenan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah sekarang ini dunia postmodern sedang membuat atau sedang menyodorkan fakta-fakta yang membuat orang-orang Kristen mulai tergoyahkan imannya. Salah satunya adalah meragukan tentang kebangkitan Kristus. Dalam catatan sejarah, ada seorang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia kemudian menulis ulang Alkitab, dia membagikannya kepada orang lain yang berbeda dengan Alkitab yang kita miliki. Orang ini menghilangkan peristiwa kebangkitan Yesus. Nama orang ini adalah Thomas Jefferson. Ya, dia salah satu deklarator kemerdekaan Amerika Serikat. Di dalam versi Alkitab yang dia tulis demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kuburan ini terbaring Yesus dan dilindungi sebongkah batu besar untuk menjaga makam itu. Selesai. Tidak ada kelanjutan di dalam versi Alkitab yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, persoalan yang serupa juga sedang kita banyak dihadapi oleh orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Nah, apa jadinya jika iman kita didasarkan pada Alkitab versi demikian? Apa yang akan terjadi dengan iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita membaca Alkitab versi yang demikian? Saudara dikasihi Tuhan, persoalan ini dialami oleh jemaat Korintus, sehingga situasi ini mendorong Paulus yang sedang berada di Efesus pada waktu itu untuk segera menuliskan atau mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus, jemaat yang sudah diinjili dan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya bahwa ini bukan hanya berlaku bagi jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi ini juga menjadi satu warning, satu peringatan bagi setiap orang Kristen di segala abad, segala zaman untuk bisa berhati-hati, waspada dan terus berpegang pada Injil yang sejati yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Injil yang benar. Di dalamnya adalah ada kebangkitan, kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mengapa hal ini begitu penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena apa yang kita imani, apa yang kita percaya, segala sesuatu yang kita percaya itu akan berdampak pada realitas kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan? Itu sesuai dengan apa yang kita imani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa orang di Korintus sedang dilanda oleh semacam rasionalisme yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin orang mati itu bisa bangkit kembali. Nah, tentu hal ini ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata sebagian dari jemaat Korintus masih terbawa dengan filsafat dualisme kuno yang masih dianut oleh sebagian dari jemaat Korintus. Dalam filsafat itu mengatakan bahwa tubuh atau materi itu adalah jahat, sedangkan jiwa atau roh atau non material itu adalah baik. Jadi kematian itu sesungguhnya bagi mereka membebaskan yang baik dari yang jahat. Jadi tidak penting adanya kebangkitan, karena justru lewat kematian saja hal-hal yang jahat itu akan terputus, karena yang materi ini, yang tubuh ini adalah jahat. Jadi lewat kematian semua yang jahat itu akan berakhir. Kemudian pertanyaan mereka, mengapa tubuh yang jahat ini masih perlu dibangkitkan? Bagaimana mungkin sesuatu yang material ini dapat hidup atau dapat ada di dalam dunia roh di kekekalan nanti? Ini yang menjadi keberatan dari jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di antara jemaat Korintus tampaknya ada yang
belum atau yang masih gagal memikirkan konsekuensi atau akibat yang akan terjadi akibat dari penolakan mereka terhadap kebangkitan orang-orang mati. Dorang belum paham betul, dorang belum mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi akibatnya ketika mereka meragukan atau tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. 2 kali Paulus menegaskan bahwa jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga pasti tidak akan dibangkitkan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Nah, jika ini yang terjadi, apa konsekuensi, apa akibat bagi kekristenan, akibat fatal yang akan terjadi dalam kekristenan menurut Paulus? Konsekuensinya adalah yang pertama, Paulus mengatakan bahwa jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tidak ada dasarnya kita percaya. Jikalau Yesus tidak bangkit, berarti engkau dan saya, kita semua percaya kepada sesuatu yang kosong, sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak berguna. Itu yang dijelaskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, Paulus katakan jikalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan Injil. Sia-sialah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga para murid yang menyaksikan kebangkitan pada waktu itu. Berarti mereka pergi kemana-mana itu mengabarkan berita hoaks, berita bohong, berita yang tidak berarti atau berita yang isinya adalah dusta. Dan yang paling jelas, yang paling fatal, Paulus berkata bahwa kalau memang tidak ada kebangkitan, berarti mereka sedang memberitakan atau mereka sedang berdusta kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, yang terakhir, Paulus mengatakan bahwa jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua masih hidup di dalam dosa dan tidak ada jalan keselamatan. Berarti termasuk dalamnya orang-orang yang mati karena Kristus itu tidak punya pengharapan. Setelah mereka mati, mereka tidak mengalami keselamatan. Catat dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Bahkan tanpa kebangkitan, kita pun hidup tanpa pengharapan. Ini adalah konsekuensi yang fatal saat kita menerima atau mengimani bahwa Kristus tidak bangkit seperti yang dipercaya oleh orang-orang Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jatuh atau bangunnya kekristenan sesungguhnya bergantung pada kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan akan hilang esensinya. Kekristenan sejati mengajarkan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati, dan di luar dari pemahaman itu, maka jelas itu adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang sesungguhnya adalah mengimani, percaya bahwa Yesus sudah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seorang yang bernama Konrad Adenauer, mantan konselir Jerman Barat, dia berkata, jika Yesus Kristus hidup, maka dunia memiliki harapan. Jika tidak, saya tidak dapat melihat seberkas pun sinar harapan bagi dunia. Kemudian dia menambahkan, saya percaya kebangkitan Kristus merupakan salah satu fakta sejarah yang paling sahih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kebangkitan Kristus adalah batu penjuru dari iman Kristiani. Tanpa itu, sekali lagi kita tidak memiliki pengharapan di hidup ini, juga mengenai hidup yang akan datang. Itulah alasan mengapa pentingnya kita harus sungguh-sungguh menjaga pengajaran kita, sungguh-sungguh menjaga iman kita, bahwa sesungguhnya Kristus itu sudah bangkit.
Bahkan ditegaskan pula oleh seorang hamba Tuhan yang bernama R.C. Sproul. Dia mengatakan, kekristenan tidak didasarkan pada mitos dan dongeng, tetapi atas dasar kesaksian dari mereka yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga mereka sendiri. Allah tidak meminta kita mempercayai sesuatu berdasarkan mitos. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Bukan berdasarkan mitos atau omong kosong, tetapi berdasarkan fakta sejarah yang sudah disaksikan oleh banyak sekali orang bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana realitas iman dari orang Kristen setelah memahami dan mengalami karya kebangkitan Kristus? Bagaimana wujud nyata iman Kristen yang memahami atau yang percaya bahwa Kristus sudah bangkit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah mengimani kebenaran ini, mengimani bahwa Kristus sudah bangkit, maka setiap orang percaya tentu harus menyatakan imannya di dalam setiap tindakan. Karena Alkitab tidak hanya selesai pada nasihat untuk memelihara iman saja, tetapi seperti yang dituliskan dalam surat Yakobus bahwa iman yang kita percaya, yang ada dalam hidup kita, itu harus disertai dengan tindakan yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah tidak saja membuka pintu surga bagi kita, tetapi juga akan mengubah kehidupan kita. Ron Sider, penginjil tersohor yang membela kaum papa, dia bercerita tentang perbincangannya dengan seorang yang bernama Wolfhard Pannenberg. Dia seorang teolog Jerman. Ketika mereka sedang berdiskusi tentang kebangkitan Kristus dari kematian, teolog tersebut berkata demikian, bukti kebangkitan Yesus sangatlah kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakannya kecuali tentang dua hal ini. Pertama, kebangkitan ini adalah kejadian yang luar biasa, atau yang kedua, jika kita mempercayai apa yang telah terjadi, maka kita sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalimat ini benar-benar menjadi satu tantangan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Jika kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka keyakinan ini akan memerintahkan kita untuk bisa mengubah kehidupan kita dari yang tidak benar menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari yang berdosa kemudian menjadi manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rev Tim Keller dia berkata, kebangkitan Kristus adalah titik poin transformasi yang merubah orang selama-lamanya. Sekali lagi, kebangkitan Kristus adalah titik poin transformasi yang merubah orang selamanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu fakta yang tidak bisa diabaikan adalah bagaimana kehidupan para murid sebelum dan setelah menyaksikan dan mengalami kebangkitan Kristus. Awalnya bagaimana mereka adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang pengecut, melarikan diri, tidak mengakui bahwa mereka pengikut Kristus. Tetapi ketika mereka mengalami kebangkitan Kristus, ada satu hal yang berubah dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang pemberani. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus memberikan perspektif yang baru di dalam kehidupan mereka. Tekanan yang berat apapun tidak membuat mereka takut, bahkan tidak membuat mereka mundur. Dan kita tahu bahwa di hadapan mahkamah agama yang mengancam dan melarang mereka untuk memberitakan Injil, murid-murid yang dianggap orang-orang pada waktu itu tidak terpelajar dan tidak memiliki kekuasaan politik, mereka bisa berkata, silakan kamu putuskan manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat.
Orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Dia akan berani menceritakan tentang Kristus. Dia akan berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Karena dia sudah mengalami, dia menyaksikan dengan iman bahwa Yesus itu telah menang atas maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus membuat kita memiliki perspektif yang benar mengenai bagaimana menjalani kehidupan ini. Karena itu kita tidak takut apa yang akan terjadi hari esok. Justru di dalam kesempatan-kesempatan yang ada, kita ambil itu untuk bisa memberitakan tentang karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kebangkitan Tuhan telah mengubah hidupmu? Apakah tujuan dan prioritasmu menjadi berbeda dari yang semula? Apakah kamu menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersedia memaafkan? Sekali lagi, kebangkitan Kristus harusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kita orang yang sulit untuk mengampuni, tetapi saat kita mengalami kebangkitan Kristus, kita akan bisa mengampuni dan melupakan. Dulunya kita adalah orang-orang yang penakut dan pengecut untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tetapi setelah mengalami kebangkitan Kristus, setelah mengimani kebangkitan Kristus, kita akan berani berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kehidupan saya, bahkan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan, apa yang Dia ingin untuk kita lakukan. Kemudian bekerja samalah dengannya untuk membuat perubahan itu. Kekuatan yang Allah pakai untuk membangkitkan Yesus dari maut adalah kekuatan yang juga berkarya di dalam diri Anda. Jangan pernah meragukan itu. Nyatakanlah imanmu dengan perbuatan, dengan perubahan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kebangkitan Kristus sungguh benar, itu adalah fakta sejarah. Dan nyatakanlah kebenaran itu lewat setiap tindakan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih di hari Minggu ini kembali lagi Engkau menyatakan kepada kami bahwa sungguh Engkau sudah bangkit. Fakta sejarah yang ada menyatakan, memberitakan firman Tuhan, Alkitab yang adalah kebenaran, menegaskan kepada kami. Bahkan kesaksian dari banyak orang yang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus sudah bangkit. Dan biarlah iman itu tetap kami pegang. Kami tidak goyah dengan segala pengajaran-pengajaran yang ada. Kami tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran yang palsu. Dan apa yang kami imani, biarlah kami boleh tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan kita. Dengan pengakuan iman rasuli, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kita memberikan persembahan, Kidung Jemaat nomor 3 akan mengiring kita. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Bait yang kedua, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan mari kita satu di dalam doa. Kami memuji akan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bahkan di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami tetap mengakui kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diuraikan bagi kami semua. Biarlah kiranya Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami kemauan, kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur karena kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Biar Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami dan biarlah kiranya Engkau terus mengingatkan kami agar supaya setiap hari di dalam hidup ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami mau menaikkan permohonan kami untuk bangsa Indonesia. Sungguh kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju atas apa yang sedang dialami oleh bangsa kami. Secara khusus kami bawa di hadapan Tuhan untuk pemerintah Indonesia di dalam segala upaya mereka, di dalam segala usaha mereka untuk boleh menahan lajunya penyebaran COVID-19 di negara ini. Tuhan, biar apa yang telah mereka lakukan maupun setiap strategi yang telah dipersiapkan, Tuhan berkati semuanya itu. Dan biarlah kiranya pemerintah kami Tuhan terus sehat-sehatkan. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di masa-masa sulit ini untuk terus memperhatikan semua warga Indonesia. Dan saat ini juga tidak lupa kami mau berdoa untuk setiap tenaga medis, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun semua yang ada di rumah sakit, di puskesmas, setiap dinas kesehatan yang ada di setiap kota, kabupaten, di seluruh Indonesia ini. Kami mohon agar kiranya Tuhan terus memberkati, melindungi, menyertai, menjagai mereka. Di dalam tugas mereka di barisan depan untuk boleh memberikan perawatan yang terbaik bagi setiap saudara-saudara yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, biar Engkau yang terus beserta dengan mereka
Terlebih untuk keluarga dari tenaga-tenaga kesehatan ini, Tuhan juga akan terus menyertai dan melindungi mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk keluarga kami masing-masing. Kami mohon biar kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Dan di dalam waktu-waktu seperti ini, ketika kami harus beribadah, bekerja dari rumah kami masing-masing, sungguh kami tetap memohon biar Tuhan terus mengaruniakan kepada kami hikmat untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, gerejamu Gemim Kristus Bitung kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat, biar Tuhan terus sertai, Tuhan kuatkan, Tuhan beri hikmat di dalam melakukan aktivitas setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bermohon dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kebangkitan Kristus telah membawa kita kepada kemenangan atas kuasa dosa. Oleh karena itu, biarlah karya kebangkitan Kristus menjadikan kita pemenang dan membawa orang lain kepada kemenangan di dalam Yesus Kristus dan menghasilkan buah kebenaran bagi hormat dan kemuliaan Allah. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan pengharapan hidup ini. Doksologi KPPK nomor 53. Jemaat Tuhan, hiduplah di dalam pengharapan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan beritakanlah karya kebangkitan Kristus yang menyelamatkan manusia, serta terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, dan selamat hari ulang tahun bagi Jemaat Gemim Kristus Bitung pada tanggal 23 yang lalu, hari ulang tahun ke-36. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan